Masih bersama kami di studio selaku tentunya hadir di studio ini Pak Syafruddin dari Kementerian Hukum dan HAM dari DJKI tentunya. Pak Syafruddin, kita lanjutkan kembali dialog kita. Pak Syarifuddin, ini terkait dengan kerjasama begitu antara DJKI dan juga e-commerce serta Kominfo mungkin untuk menanggulangi hal ini sudah dilakukankah Pak? Oh sudah, jadi tadi saya menambahkan ya, kami sudah bekerja sama sangat erat sama Kominfo. Kami yang memberitahu ada data dari 2015 kami sudah menutup 800 situs web. Oke. Ya, itu ada situs lagu dan musik serta buku yang kami tutup atas laporan dari masyarakat. Jadi Kominfo adalah mitra kami untuk menutup situs-situs yang memang di platform digital itu bermasalah, ya, membajak buku tanpa izin. Nah, selain Kominfo, kita bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain ya. Ada Bea Cukai, ada saya bilang tadi ada Kementerian Pendidikan dan kemudian serta Ristek. Karena memang buku ada di bawah Kementerian Pendidikan. Kita harus melindungi itu dari anak PAUD sampai universitas, ya. Nah, itu harus kita lindungi. Jadi kerjasama kita erat sekali dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Bea Cukai untuk kalau Bea Cukai itu sebelum barang itu turun di tanah Indonesia itu dicek. Oke. Itu bajak apa tidak? Ya kan? Itu yang manual. Tapi juga kita bekerjasama dengan polisi yang memang cybernya, kalau pengaduan elektronik kita kerjasama dengan kepolisian karena kita ada Direktorat PPNS ya kan, ada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, ada PPNS-nya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan yang dibajak bukan hanya buku dalam negeri, luar negeri juga potensial besar. Jadi saya bilang pelanggaran HAM berat kalau kita tidak melindungi karya anak bangsa. Kalau anak bangsa kita lindungi, luar pun kita harus lindungi, harus sama. Kalau enggak pelanggaran HAM itu, membedakan. Iya betul sekali. Iya kan? Tidak bisa kita harus duduk harus sama-sama semuanya Pak, tentunya sama karena ya namanya kekayaan intelektual gitu ya Pak. Benar. Nah terkait dengan pasal mungkin atau yang dilanggar, kalau dari dalam negeri kita seperti apa sih regulasi atau hukuman mungkin ketika terjadi pelanggaran seperti ini? Nah gini, di Undang-Undang Hak Cipta itu ada pasal 114 ya. Jadi ada U2, ntar 113 juga itu saya bacakan supaya tidak salah. Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dengan sengaja, ya, dengan segala bentuknya, yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan atau menggandakan hasil pelanggaran hak cipta itu termasuk buku ya. Ya jadi itu ada dikenakan denda ya, denda pidana. Jadi uniknya di hukum HK ini itu pidana bisa, perdata juga bisa. Betul. Nah, pidana kurungan badan, perdata itu adalah ganti rugi. Tapi yang penting dari yang dua ini adalah kami utamakan mediasi supaya tidak masuk ke perdata dan pidana. Jadi itu yang kami utamakan karena kita bukan seorang pembunuh, pencopet, ya kan? Kita nih kaum intelektual. Jadi yang diutamakan adalah mediasi untuk diselesaikan dulu, duduk bersama. Setelah itu nggak bisa perdata nggak bisa baru kurungan badan. Itu udah terakhir sekali. Oke, berarti bisa dikatakan ada step-stepnya Pak, mulai dari mediasi sampai mengutamakan mediasi ketika tidak ada jalan baik begitu atau etikat baik baru ke perdata atau selanjutnya ke pidana. Nah Pak, terkait dengan karya-karya luar negeri, berarti bisa dikatakan ada kerjasama begitu dengan pihak-pihak luar negeri, entah mungkin Interpol atau mungkin para penyidik di luar negeri ketika misalnya terjadi yang lintas batas atau lintas negara Pak. Oh iya benar, sampai detik ini kami penyidik itu sering mengadakan pelatihan di luar negeri. Gunanya untuk apa? Mengetahui cara mereka, kerja mereka, dan juga mengetahui apa masalah mereka di Indonesia. Mereka curhat juga dong ya, di Indonesia buku saya dibajak tuh, tolong dong penyidik gitu kan. Nah itu gunanya kerjasama dan baru-baru ini dari USTR dan Kedutaan Besar Amerika dan World Bank kalau nggak salah itu datang untuk memberantas ini semuanya dengan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Ini gunanya kita menghormati dan menghargai karya cipta mau dalam negeri mau luar negeri.
Tadi saya lupa. Kalau kita melanggar itu ada hukum pidananya sampai 1 miliar. Oke. 1 miliar ya. Di pasal 113 ya. Itu dikenakan denda 4 tahun. 4 tahun penjara, pidananya 4 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar. Itu memang saya bilang apa cukup apa enggak, itu kita relatif lah. Betul. Tapi kedepannya kalau kurang cukup ya kita naikkan lagi, namanya revisi. Ya, berarti bisa dikatakan ada ancaman begitu yang membayang-bayangi Anda kalau misalnya melakukan tindak bisa dikatakan kejahatan HAM ya, karena ini melanggar hak asasi manusia yaitu utamanya kekayaan intelektual, hukuman penjara 4 tahun dan juga denda 1 miliar rupiah. Nah, terkait dengan aturan ini, apakah ada rencana juga dari DJKI Pak untuk membuat aturan turunan yang jauh lebih spesifik melindungi para ya bisa dikatakan penerbit, penulis dan yang berada di lingkungan percetakan buku ini Pak, dengan tentunya kerjasama dengan e-commerce atau mungkin dengan lembaga-lembaga lain? Ya, memang kami sudah duduk bersama untuk merevisi, malah duduk pertama ini, merevisi Undang-Undang Hak Cipta dulu. Undang-undang ini kita melihat perkembangan zaman detik demi detik, kalau memang sudah layak direvisi, kita adakan revisi Undang-Undang dulu. Sudah mulai kita bicarakan. Tapi, karena Undang-Undang ini sudah disahkan, Undang Cipta, kita buat PP-nya dulu nih. Ini lagi doain kami supaya PP ini cepat selesai. Untuk khusus buku, ya, karena memang kita harus menghargai pencipta pengarang buku. Terus setelah PP kita akan mengeluarkan peraturan menteri. Permen berarti. Permennya, ya kan? Nah, itu duduk bersama dengan lembaga manajemen kolektif PRCI tadi. Kita sudah duduk dan itu bisa ditanyakan kepada ketuanya PRCI itu bahwa memang udah kita duduk bersama, kita lagi bahas ini. Mudah-mudahan kita akan maraton lah untuk mengeluarkan ini. Tapi secara undang-undang di Undang-Undang Cipta sudah jelas melindungi. Nah, untuk di lapangan lebih detail kita buat aturan itu. Memang tidak ada kata terlambat. Tetap kita semangat untuk membuat aturan turunan di bawah Undang-Undang Hak Cipta. Aturan turunan diperlukan agar menjadi payung hukum tentunya semakin menguatkan posisi sang penerbit atau mungkin penulis dan juga pencetak agar tentunya memiliki kepastian hukum dan juga perlindungan di dalam negeri kita. Semoga apa yang menjadi target-target yang tentunya target turunan dari aturan-aturan turunan ini yang akan direncanakan oleh DJKI tentunya akan berjalan lancar dan juga semuanya terselesaikan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Profit CNBC Indonesia, Direktur Hak Cipta dan juga Desain Industri, Bapak Syarifudin. Sehat selalu untuk Anda, sukses juga untuk DJKI, Pak. Ya, terima kasih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.